Yang ke apa selanjutnya? Yang kedua, berarti tadi kan pertama istiqomah. Yang kedua ini yang terakhir maksudnya yang di milenialnya ya, inisiatif ya. Berarti inisiatif sudah senantiasa berbuat sesuatu yang sifatnya produktif, berinisiatif, menuntut sikap pekerja yang keras atau etos kerja yang tinggi. Ya. Itu. Terus yang A ya, amanah. Dalam bahasa sehari-hari bisa berarti amanah ini sikap bertanggung jawab. Jika seseorang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, maka ia dipandang sebagai sosok yang amanah. Demikian sebaliknya, jika tidak bertanggung jawab, ya, maka sosok itu tidak dapat dipercaya. Kalau tidak dapat, sekali saja dia berbohong, kita akan istilahnya kalau bahasa pojok kampung, kacrek bila bang itu ya, itu soal digendung, nggak tanggung jawab, sepacrek gitu ya. Nah, secara amanah dalam Al-Quran pun ya bahasanya bisa bermakna menepati janji dan bertanggung jawab. Ya. Kalau dalam kamus bahasa besar Indonesia kita itu seseorang yang bisa dipercaya, sesuatu yang dipercayakan dititipkan kepada orang lain, gitu maksudnya gitu ya. Ini mungkin ada 3 tapi tidak terlalu banyak ke situnya, langsung ke L yang terakhir lengkap tadi bahwa dalam konteks berumah tangga semua yang dibutuhkan suami anak itu harus pada ada perempuan, pada ini perempuan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, bahkan dalam masyarakat itu harus ada, kita dibutuhkan lengkap gitu loh. Nah, untuk menjadi lengkap itu kita perlu ilmu tentang berbagai hal, bukan hanya ilmu yang secara tekstual ya, mungkin secara yang tertulis teks, mungkin ilmu dengan membaca sekitar kita. Kayak tadi orang yang lemah lembut itu kayak saya ibaratkan seperti bedak yang halus akan nempel kayak perangko. Nah, seperti mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan tentang milenial. Itu dari pendapat dari Ningdina ya. Jadi kalau bicarakan tentang milenial itu pasti panjang dan memang punya arahan masing-masing, punya pemikiran masing-masing tentang itu, tentang perempuan soleha, tentang milenial. Jadi kalau kita membicarakan tentang apakah benar ada pergeseran peran perempuan dalam keluarga lah ini, karena di era milenial ini terdapat berbagai banyak isu nih tentang perempuan, tentang baik buruknya dan lain-lain. Jadi kalau menurut dari Nailil ini itu gimana? Apakah benar ada pergeseran ini nih peran perempuan dalam keluarga? Alhamdulillah, kalau kita berbicara soal perempuan seakan tak cukup ruang dan waktu untuk mengupasnya. Iya, benar sekali. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ningdina secara panjang lebar, ya, maka sebenarnya perempuan ini mempunyai tugas penting, ya, tugas penting di dalam sebuah rumah tangga yang mana di situ akan tumbuh generasi-generasi yang akan menentukan masa depan bangsa, ya. Jadi seorang perempuan ini harusnya lebih bisa menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya, seorang ibu yang baik, kemudian sebagai seorang istri bagi suaminya, juga sebagai seorang berjuang di masyarakatnya. Jadi memang perempuan itu harus mempunyai multifungsi, ya, Al-Quran itu tadi ya. Jadi sebenarnya kalau dipertanyakan tentang apakah ada pergeseran peran ya perempuan dari zaman dahulu kemudian di era milenial ini, sebenarnya yang namanya pergeseran peran ini sebenarnya tidak ada pergeseran peran. Jadi peran perempuan itu tetap sama, ya, artinya tetap sama. Bagaimana dia menjadi seorang istri yang baik, bagaimana dia menjadi seorang ibu yang baik, ya. Akan tetapi mungkin di dalam era milenial ini membutuhkan seorang perempuan yang yang lebih cerdas gitu ya, yang sekali. Lebih pintar, kemudian yang lebih menunjukkan perannya gitu ya, di dalam rumah tangganya atau bahkan di dalam masyarakatnya gitu ya. Kalau dulu kalau menurut saya itu sebenarnya
di era milenial ini lebih menguntungkan gitu ya, lebih menguntungkan bagi perempuan. Iya, dampak positifnya banyak. Dampak positifnya banyak, tapi dalam konteks dalam kategori yang apa istilahnya perempuan yang solihah, Iya, ya, ini iya. yang solihah. Karena memang di era milenial ini, ya, kalau dulu kan perempuan itu lebih baik di rumah, Iya. kemudian tidak boleh apa istilahnya mengurus anak, kemudian mengurus apa suami, gitu ya. Jadi perempuan pada zaman dahulu ini lebih di apa ya, lebih di ini disuruh memilih gitu ya, disuruh memilih apakah dia sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mengurusi suaminya, anaknya dan lain sebagainya, apakah dia menjadi sebagai wanita karir ya yang terpaksa harus apa bekerja, berjuang di luar rumah. Nah, sebenarnya ini perempuan ini tidak ada perbedaan ya dengan laki-laki, di mana seorang perempuan ini sama dengan laki-laki di dalam masalah beramal, di dalam masalah kebaikan-kebaikan gitu ya, yang mana Allah sudah berfirman bahwasanya fastajaba lahum rabbuhum la udhi'u amala amilin min dzakarin aw unsa gitu ya. Jadi Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan di dalam beribadah, di dalam beramal gitu ya. Jadi di situ kalau dulu kan kalau dulu ini seorang ibu misalnya harus standby di rumah menjaga anak-anaknya, kemudian memasak dengan membutuhkan waktu yang begitu panjang, kemudian kalau misalnya harus mencuci untuk suaminya, untuk keluarganya membutuhkan waktu yang panjang, sehingga tidak mungkin untuk dia berperan di luar gitu ya. Tapi kalau sekarang sebenarnya di era milenial ini lebih menguntungkan ya. Jadi bisa seorang ibu misalnya bisa bekerja sambil di rumah secara virtual. Iya benar, sekarang seperti itu lebih mudah. Atau kemudian kalau toh kita ini kondisinya berjuang di luar itu ya, artinya kita tetap berbuat baik, entah itu di dalam rumah, entah itu di luar rumah. Kalau memang kita dibutuhkan di luar rumah gitu ya, karena memang kata Nabi kan khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Maka ketika kita dibutuhkan kemanfaatan kita di luar, entah itu mengajar, entah itu bekerja, kalau memang itu baik, maka apa salahnya gitu ya. Sedangkan di era milenial ini kita bisa, ketika kita di luar itu bisa menjaga anak-anak di rumah dengan mempertanyakan apakah kamu sudah belajar gimana, itu dengan dengan kita bisa secara virtual gitu ya, kita bisa video call, kita bisa WA kepada anak, kepada suami, ini lagi apa, kemudian kamu lagi belajar atau apa itu. Jadi sebenarnya di era milenial ini lebih menguntungkan gitu ya bagi perempuan untuk memaksimalkan perannya gitu ya. Jadi manakala dia di rumah menjaga anak, kemudian mendampingi istri, mendampingi suami, gitu ya. Lah maka ketika dia dibutuhkan di luar, maka bisa secara virtual atau gitu ya. Jadi adanya bantuan teknologi. Ada bantuan teknologi untuk saat ini, untuk di era milenial ini gitu ya. Sehingga itu tadi seorang perempuan lebih bisa memaksimalkan perannya dia sebagai ibu rumah tangga atau sebagai wanita karir. Artinya kedua-duanya bisa dijalani ya di dalam era milenial ini ya. Karena dulu itu ada keterbatasan waktu gitu ya, sehingga harus tetap di rumah atau standby di rumah, atau kalau sudah di rumah ya tidak bisa keluar, atau kalau di luar ya sudah tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya di rumah. Tapi sekarang tidak demikian. Akan tetapi manakala ya perempuan ini di era milenial ini tidak mampu menjaga kehormatannya, arti tidak tidak ada kata-kata takwa ya. Jadi maka
era milenial ini, kalau ingat lagu yang dulu itu seperti yang pernah saya sukai lagu itu ya. Waduh, lagu apa itu? Dari Prod kalau nggak salah itu ya. Apa itu, madu di tangan kirimu, kemudian madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, neraka ada di belakangmu, surga ada di depanmu. Nah,